Padahal menurut saya situasinya sangat relevan. Tadi Bung Boni dan Bung Ahmad Basar sudah menyinggung. Dalam dunia multipolar hari ini, di mana kita seharusnya bisa hidup berdampingan dengan damai, coexist peacefully, dan sama-sama membentuk tatanan dunia yang lebih adil, ternyata Amerika Serikat di bawah Donald Trump itu ingin mengobrak-abrik multipolaritas ini ke arah perang dingin baru dengan China untuk mengukuhkan kembali supremasi Amerika Serikat dalam politik internasional. Tapi bedanya jika Cold War yang dahulu antara blok barat dan blok timur itu adalah kontestasi ideologis, New Cold War hari ini, perang dingin baru hari ini adalah kontestasi ekonomi lewat perang dagang dan tarif, salah satunya instrumen ekonomi yang dipakai. Dan siapa korban yang paling dirugikan dari perang dingin baru ini? Bukan China, tapi ternyata dunia selatan, termasuk Indonesia yang menjadi korban paling terdampak. Dan kemudian ini jadi pertanyaan, bagaimana dunia selatan bersikap? Banyak dari negara-negara dunia selatan itu kewalahan dan bersikap permisif. Hanya Cina yang berdiri tegak, berani menghadapi keangkuhan Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya, kenapa dunia selatan kewalahan? Karena dalam dunia multipolar hari ini, itu tidak ada representasi utuh dari dunia selatan sebagai kerjasama kolektif selatan-selatan yang bisa dijadikan kendaraan untuk menyuarakan aspirasi dunia selatan untuk menghadapi kebijakan Trump yang ugal-ugalan itu, yang hanya ingin menguntungkan ekonomi Amerika Serikat, meskipun itu harus kenyataannya mengorbankan kehidupan rakyat di dunia selatan, di negara-negara dunia selatan. Nah, ketiadaan platform kerjasama dunia selatan hari ini membuat posisi AS, Amerika Serikat, dan negara-negara dunia selatan yang berjalan sendiri-sendiri itu menjadi semakin timpang. Ini seperti ibaratnya tuh seperti semut melawan raksasa gitu. Tapi semut itu sebetulnya bisa menang lawan raksasa kalau semutnya bersatu gitu. Nah, dalam dunia multipolar hari ini di mana ada berbagai kubu-kubu, ada berbagai polar-polar ini, seharusnya menurut saya ada juga kerjasama kolektif yang utuh yang merepresentasikan dunia selatan di antara polar-polar lainnya, sehingga dunia selatan dapat menyuarakan atau setidaknya menegosiasikan aspirasinya dalam membentuk tatanan ekonomi politik atau kebudayaan dunia yang lebih adil dan humanis. Semakin negara-negara dunia selatan itu berjalan sendiri-sendiri dan tidak membangun satu blok kolektif, semakin posisinya dalam politik internasional itu termarginalisasi dan dipinggirkan. Dan inilah pentingnya refleksi kritis terhadap Bandung seperti yang Bung Boni tadi sampaikan. Jika kita melihat ketika Ali Sastroamidjojo dan Soekarno mempromosikan kerjasama Asia Afrika, karena mereka menyadari bahwa kolonialisme dan imperialisme juga ancaman nuklir dan intervensi kedaulatan nasional karena perang dingin itu adalah masalah yang sistemik, masalah yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga bersama-sama dihadapi secara kolektif dan mengancam negara-negara Asia dan Afrika lainnya. Jadi ada kesadaran reflektif dari para pemimpin-pemimpin bervisi internasional ini. Indonesia tidak bisa menghadapi berbagai ketidakadilan global ini sendirian. Karena ini adalah masalah kolektif, maka Indonesia harus mengajak negara Asia dan Afrika lainnya untuk menghimpun kekuatan. Waktu itu negara-negara Asia dan Afrika posisi ekonominya jauh lebih lemah dari hari ini. Mereka baru merdeka dan ada yang hampir merdeka. Tapi para pemimpin Asia dan Afrika yang hadir di Bandung itu berani berdiri mengambil sikap bahwa Asia dan Afrika stop. Kita tidak lagi berdiri di pinggiran bangku penonton, tapi kami akan mengupayakan berkumpul agar kami punya kekuatan dan bisa berdiri setara dengan blok barat dan blok timur. Karena kami, Asia dan Afrika itu juga punya hak sebagai bagian dari warga dunia untuk berpartisipasi membangun dunia yang lebih baik bagi kami dan bagi dunia umum secara general.
Dan itu disampaikan Soekarno dalam pidatonya lahirkanlah Asia dan Afrika baru. Soekarno menyuarakan bahwa selama bergenerasi ke generasi, rakyat kita, yaitu rakyat Asia dan Afrika ya dalam konteks ini, telah menjadi suara yang tak terdengar di dunia. Kita telah menjadi rakyat yang diabaikan, rakyat yang keputusan-keputusannya itu dibuat oleh orang lain. Tapi itu tidak lagi setelah kami merdeka, dan menjadi merdeka berarti datang tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab besar kepada rakyat Asia dan Afrika, juga kepada dunia dan generasi masa depan. Jadi ini luar biasa bagaimana mereka ingin bertanggung jawab terhadap tidak hanya kepentingan rakyat Asia dan Afrika, tapi juga kepada dunia dan juga generasi masa depan. Itulah mengapa judul buku saya yang baru diterjemahkan itu judulnya Vision of the Future, karena imajinasi dan juga konseptualisasi dunia yang dicanangkan di Bandung itu tidak hanya untuk konteks waktu itu, tetapi itu long lasting ke depan, seperti itu. Jadi ini mengapa Bandung dianggap sebagai landmark.